Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama, sempatkan pulang ke beranda, untuk mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Duh, hari gini masih ada ya yang datang wawancara manajer pakai sepatu kets dan tas kumal kayak gitu. Mbak, kamu nggak salah alamat kan? Kantor kurir ada di belakang gedung ini loh. Mungkin dia berharap akan ada keajaiban tak? Di perusahaan sekelas Hartono Group, penampilan itu harga mati. Kamu lihat dong setelan jas yang saya gunakan. Harga sewa bulanannya aja bisa untuk bayar kontrakan kamu. Penampilan itu memang penting, tapi saya rasa perusahaan ini lebih membutuhkan orang yang mau bekerja, bukan orang yang mau pamer baju. Alasan klasik, orang nggak modal. Dengar ya, saya ini lulusan Melbourne. Saya punya koneksi. Sedangkan kamu paling-paling cuma jadi pajangan di ruang wawancara nanti. Kita lihat saja nanti ya. Maaf nak, mata saya agak rabun. Bisa tolong ambilkan? Duh, Pak, hati-hati dong. Kertasnya kotor semua tuh. Saya nggak bisa bantu. Saya habis pakai hand cream mahal soalnya. Pak, mending Bapak minta petugas kebersihan deh. Jangan ganggu wawancara kami dong. Ini wawancara penting, jangan ganggu konsentrasi kami. Terima kasih ya nak. Tidak apa-apa, Pak. Membantu orang jauh lebih penting daripada sekedar duduk menunggu saja. Selamat pagi, silakan duduk. Sebelum kita mulai, mohon perkenalkan diri Anda secara singkat terlebih dahulu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Octavia, saya lulusan dari Universitas Melbourne dengan latar belakang manajemen bisnis dan pengalaman organisasi internasional. Apa alasan utama Anda melamar posisi manajer operasional di Hartono Group ini? Saya melihat perusahaan ini memiliki potensi besar untuk berkembang secara global dengan latar belakang pendidikan yang saya miliki. Saya yakin dapat memberikan kontribusi signifikan. Bagaimana Anda dapat bekerja sama dengan rekan kerja Anda yang memiliki kemampuan atau latar belakang yang berbeda dengan Anda? Selama mereka mengikuti sistem kerja yang saya terapkan dan tidak menghambat kinerja tim, saya dapat bekerja sama dengan baik. Bagaimana pendapat Anda tentang etika dalam dunia kerja? Etika tentu penting, namun dalam kondisi tertentu pencapaian target harus menjadi prioritas utama. Oke, Les, berapa ekspektasi gaji yang Anda harapkan? Dengan kualifikasi saya mengharapkan gaji di atas standar perusahaan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Silahkan perkenalkan diri Anda. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sandra. Saya memiliki kemampuan analisis data dan manajemen proyek, serta terbiasa bekerja di bawah tekanan. Apa yang membuat Anda tertarik melamar di perusahaan kami, Hartono Group? Hartono Group memiliki reputasi yang kuat. Saya tertarik untuk berkembang di lingkungan yang kompetitif dan berorientasi pada hasil. Bagaimana Anda menyikapi dilema antara pencapaian hasil dan penerapan etika dalam kerja? Idealnya, keduanya sama.
Namun dalam praktik, hasil seringkali menjadi tolak ukur utama kinerja. Baik, berapa ekspektasi gaji Anda? Saya bersifat fleksibel, selama terdapat kejelasan mengenai bonus kinerja dan jenjang karir. Oke, baik. Terima kasih. Silakan perkenalkan diri Anda. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nadine. Saya memiliki minat pada bidang operasional dan pengelolaan sumber daya manusia. Apa motivasi Anda melamar di posisi ini? Saya ingin bekerja di perusahaan yang tidak hanya menilai kinerja dari hasil, tetapi juga proses dan nilai kemanusiaan. Bagaimana sikap Anda tentang rekan kerja yang sering dianggap remeh atau dianggap kurang kompeten? Saya percaya bahwa setiap individu memiliki potensi. Tugas pemimpin adalah membina, bukan justru malah merendahkan. Bagaimana pandangan Anda mengenai etika kerja? Etika adalah dasar profesionalisme. Tanpa etika, keberhasilan tidak akan berkelanjutan. Terakhir, berapa ekspektasi gaji Anda? Saya bersedia mengikuti standar perusahaan ini dan membuktikan nilai saya melalui kinerja. Terima kasih, kami akan menghubungi Anda kembali. Selamat pagi semua, silakan duduk. Selamat pagi, Pak. Itu Nadine. Perkenalkan, ini Nadine Hartono, Direktur Operasional baru Hartono Group. Selama proses seleksi, perusahaan ini tidak hanya menilai kemampuan teknis dan jawaban wawancara. Kami juga menilai sikap, empati, dan etika kalian sebelum memasuki ruangan wawancara. Beberapa orang mampu menjawab dengan sangat meyakinkan di hadapan HRD, namun gagal menunjukkan rasa hormat di luar ruangan. Gelar, pengalaman, dan tuntutan gaji itu tidak salah. Namun, tanpa etika, semua itu kehilangan makna. Saya mengerti, Pak. Saya menyadari kesalahan saya. Saya minta maaf, Pak. Permintaan maaf adalah awal, tetapi pembelajaran adalah tujuan utamanya. Terima kasih Aurelia atas profesionalisme Anda selama ini. Terima kasih, Pak. Saya hanya menjalankan tugas saya. Pemimpin sejati bukan yang paling lantang berbicara, melainkan yang mampu memperlakukan setiap orang dengan hormat. Terima kasih, Ayah. Saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Dengan ini, proses seleksi dinyatakan selesai. Oh, ternyata seberang-seberangan ya. Bukannya gitu ya? Di mana ada masjid, di sana ada gereja. Why do you think that is? Is it some kind of a competitive thing? Kan ceritanya Bhinneka Tunggal Ika. Oh, ceritanya. But religion plays such a big role here, ya? Makanya apa? There's no place for us here.